Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ansor dimanapun kalian berada, kaum muslimin muslimat, nahdien nahdiyat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari yang cerah ceria ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ketetapan iman dan Islam. Oke sahabat-sahabat, tetap di channel Ansor Balong Panggang. Siang hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balong Panggang. Kita akan berbicara seputar MWCNU Balong Panggang, seputar kegiatan MWCNU Balong Panggang dan agenda-agenda apa saja yang sedang dikerjakan oleh MBC Balong Panggang pada hari-hari ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari Bah? Alhamdulillah baik-baik. Saya Bang. Masih semangat Bah? Oh semangat. Oke selalu Bah. Ya. Aktivitas jenengan hari ini apa saja Bah? Ya seperti biasa ya. Pagi ya kita dulukan aktivitas di rumah. Ya. Di rumah karena di rumah ada usaha percetakan ya, sehingga untuk pagi saya harus menata gitu. Rumah dulu ya, percetakan, menata karyawan dulu. Iya. Nah, setelah selesai kita lihat dikit-dikit, kemudian baru ke sini ke proyek pembangunan. Oh gitu Bah. Terus cara membagi waktu Bah ya, antara pekerjaan Abah sehari-hari dengan khidmah Abah di MWCNU Balong Panggang itu gimana Bah? Dengan kesibukan Abah yang luar biasa di usaha Abah, terus Abah harus membagi pikiran, waktu, tenaga juga harus ke MWCNU Balong Panggang. Gimana caranya Bah? Ya, untuk kalau orang dinamakan sibuk itu ya sibuk semua ya. Orang itu kalau nuruti sibuk ya sibuk. Cuma bagaimana orang itu bisa menata ya kan? Iya. Sehingga waktu itu bisa berjalan semuanya ya. Seperti saya sendiri alhamdulillah, memang dulu pada waktu pertama mendirikan usaha ini ya harus berjibaku ya. Harus ekstra. Iya. Ya alhamdulillah untuk sekarang ini kan saya sudah agak free, dan arti di usaha ini sudah saya tata, di situ sudah ada manajernya dan sudah ada bagian-bagiannya, sehingga saya cukup mengawasi saja, sehingga alhamdulillah ya dengan waktu yang cukup ya, cukup free, sehingga saya dalam memikirkan organisasi ini ya enjoy saja. Iya, karena sudah bisa ditinggal Pak ya. Iya, sudah bisa ditinggal, dan alhamdulillah itu semua kan anugerah dari Allah. Alhamdulillah, barokah yang ngurusi NU Pak. Barokah. Jadi usaha pun diberikan kelancaran. Iya. Saya Pak, gini Pak, kan tidak mudah Pak ya untuk menjadi ketua MBCNU Balong Panggang dengan beban tugas yang sedemikian berat Pak, dan juga harus berkonsentrasi pada keluarga. Kira-kira tantangannya apa Pak mengurusi MBCNU Balong Panggang ini? Kalau ngurusi organisasi ya, tantangan pasti ada. Cuma ya nggak usah kita pikirkan teman-teman gitu. ya. Iya. Kita nyantai saja. Iya gitu. Ya organisasi itu kan punya orang banyak, dan apalagi organisasi ini organisasi yang didirikan oleh para wali ya. Betul. Yang benar-benar diridhoi Allah. Kan jarang organisasi bisa, dengan bayangkan NU ini sudah berumur 1 abad, 100 tahun ya. Iya. Organisasi yang lain ya, yang tidak didirikan oleh aulia, oleh ulama ya, dari tirak-tirak orang ulama itu jarang yang bisa berdiri sama ini, karena orang-orang dulu kan benar-benar ikhlas mendirikan organisasi NU ini, sehingga organisasi ini bisa berjalan sampai sekarang, dan insya Allah sampai akhir zaman, sampai akhir. Amin. Pak, ini kan Abah memasuki periode kepengurusan sudah berapa tahun ini Pak? 4 atau 3 tahun Pak? 3 tahun Pak ya? Saya 3 tahun. Sudah 3 tahun Pak ya? 3 tahun. Saya dipilih pada 2019. Iya. 2019, 2020, 2021, 2022. Cuma kan SK-nya kan 2019 akhir ya. Jadi 3 tahun. Oh, gitu. Saya 2024 habis. 2024 sudah habis Pak ya? Berarti artinya konferensi nanti itu insya Allah
diselenggarakan paling tidak sekitar akhir 2024 Pak ya? Iya, Desember 2024. Gini Pak, selama Abah menjadi ketua MBCNU Balong Panggang, tentu kan banyak hal yang Abah rasakan. Pahit manisnya mengurusi organisasi. Juga bagaimana susahnya merawat Banom. Kira-kira tantangannya apa Pak? Dalam rangka mensinkronkan antara MBCNU Balong Panggang, istilahnya itu menjalin kesepahaman Mbak, antara MBCNU Balong Panggang dengan semua Banom-Banom yang ada. Kira-kira konsepnya Abah itu seperti apa? Kok bisa sampai bertahan hingga saat ini? Keharmonisan itu kenapa bisa terjadi hingga saat ini gitu Mas? Ya, kalau untuk merawat semuanya ini ya, yang kita tata itu hati kita harus benar-benar ikhlas. Namanya tantangan itu pasti ada. Iya betul. Cuma bagaimana keikhlasan hati kita mohon kepada Allah. Alhamdulillah, semua Banom di Balong Panggang ini sepertinya mengalir, berjalan semua. Betul, walaupun tanpa saya ya sepertinya insya Allah sudah jalan. Cuma saya kan hanya support saja. Jadi saya berusaha dalam setiap kegiatan di Banom itu ya hadir. Hadir saya ini kan sebagai support ya. Betul. Bukan sebagai yang lain, bukan sebagai kok harus gini enggak. Sebagai support ya untuk Banom, sehingga Banom itu punya semangat kebersamaan ya. Yeah. Semua dari Muslimat, Ansor, Fataya, IPNU, Pakar Nusa dan lembaga-lembaga. Alhamdulillah semua sinkron dan semua ini berjalan mengalir. Yeah. Mengalir ya tentunya semua ini ya dengan kerja keras semua teman-teman di Banom. Bukan kerja saya, bukan. Ya, jadi dari Banom-Banom yang pingin NU ini benar-benar nanti di Balong Panggang ini benar-benar hidup, hidup dan lebih baik. Betul. Ya. Terus untuk Banom sendiri Pak, apakah selama ini Banom-Banom di MBCNU itu setidaknya itu ada istilahnya bantuan yang konkret untuk membackup semua kegiatan yang ada di MBCNU Pak, berkaitan dengan soal keorganisasian termasuk dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Apakah Banom-Banom yang ada di MBCNU itu kontribusinya terhadap MBC ini seperti apa Pak? Termasuk dalam soal pergerakan agenda-agenda kegiatan di MBCNU. Ya contohnya soal kegiatan di Lailatul Ijtima, di seperti apa Pak? Ya untuk sementara ini ya, untuk sementara ini memang pergerakan Banom ya kan memang punya agenda sendiri-sendiri. Sendiri dari Muslimat, ada 1 bulan Purwan ya kan, kemudian di Ansor ada acara jalur Ansor ya kan, yang ditonjol-tonjolkan, kemudian di Fatayat ada senam Fatayat, ada khutbah Quran, IPNU dan lain-lain ya. Dan semuanya itu sudah berjalan. Alhamdulillah. Walaupun di Lailatul Ijtima ini masih didominasi oleh dari kaum Nahdien yang memang sudah tua ya. Biasanya sih dari Ansor juga ikut. Iya. Yeah. Dalam arti ikut biasanya dari pansernya, kemudian dari pengurus-pengurusnya saja, enggak semuanya. Cuma alhamdulillah. Yang terpenting ya itu kan gerakannya itu kan semua sudah gerak. Sudah gerak. Dari semua Banom sudah gerak, ada kegiatan-kegiatan, kemudian di MBC juga ada kegiatan ini sudah alhamdulillah. Berarti kan organisasi ini kan aktif jalan. Sudah berjalan. Iya. Terus gini Pak, apa fokus dari MBC Balong Panggang untuk agenda saat-saat ini Pak, yang menjadi fokus utama MBCNU Balong Panggang? Untuk sekarang. Untuk sekarang. Ya, ini memang sesuai dengan yang kita sepakati bersama ya. Kita kan ingin punya kantor yang representatif lah. Oh gitu Pak. Yang cukup untuk kegiatan. Ya, yang layak lah Pak. Ya, yang layak gitu. Jadi kalau dulu kita sudah punya kantor cuma untuk kegiatan sebesar NU yang punya Banom yang banyak sekali, tidak cukup. Tidak representatif, sehingga kita kemarin fokus untuk bangun kantor, dan karena membangun itu harus di atas tanah ya, sehingga kita harus beli tanah ya, beli tanah kemarin. Jadi kita beli tanah senilai 1.632.000.000. Alhamdulillah walaupun belum sepenuhnya lunas,
ke orangnya ya. Karena kemarin pada waktu pergerakan ini kita ya memaklumi masyarakat pada waktu itu kan kena pandemi ya. Pandemi ya kan, sehingga dari teman-teman Banom, teman-teman semuanya yang di NU ini tidak bisa leluasa untuk bergerak ya. Kita pada waktu itu menyandangkan bisa lunas, cuma karena ada pandemi kemudian perekonomian masyarakat juga agak susah, sehingga kita juga ya gimana ya, pokoknya jalan saja. Gini Pak, ini kan MBCNU Balong Panggang sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi pembangunan gedung MBCNU Balong Panggang ya. Kira-kira motivasi apa Pak? Spirit apa yang jenengan miliki terhadap pembangunan kantor MBC Balong Panggang ini Pak? Spirit apa? Pokok apa? Saya lihat kok begitu antusias luar biasa. Setiap pertemuan saya lihat itu apa? Sangat semangat sekali dalam soal sosialisasi tentang pembangunan ini. Apa kira-kira yang melatar belakangi semangat yang apa miliki ini dimotivasi oleh apa sih Pak? Iya. Tentunya kami berharap nanti dengan pembangunan kantor kemudian selesai, kemudian kantor ini nanti benar-benar memadai untuk organisasi ya. Saya berharap ini MBCNU di Balong Panggang ini semakin baik dan semakin lebih bermanfaat lah untuk masyarakat. Karena dengan kantor yang representatif ya, yang memadai, tentunya nantinya kegiatan-kegiatan organisasi ini bisa lebih enjoy, ya, lebih baik ya, sehingga keorganisasian kita itu bisa kita tata ya, kita tata dengan sebaik-baiknya. Bagaimana organisasi yang benar-benar sesuai dengan ADART. Kadang-kadang kita kan organisasi cuma kita sendiri tidak pernah tahu ADART-nya itu gimana. Ini kan keliru ya. Kita kan sebenarnya kan harusnya tahu ADART ini ya, terutama pengurus-pengurus ini ya. Karena Pak ADART itu adalah pedoman utama untuk organisasi. Kalau dalam kehidupan kita pedomannya kan Al-Quran dan hadis ya. Nah kalau dalam organisasi ya ADART ini, sehingga nanti kita tahu arah dan tujuan organisasi ini mau kemanakan. Ini kita harus tahu ADART. Kalau kita tidak tahu ADART ya sama aja dengan bohong gitu ya. Kita sama dengan jalan ke hutan ya, kita nggak bawa kompas, akhirnya kita tidak tahu kemana arah yang kita tuju. Nah gitu, organisasi juga gitu. Dengan adanya ADART ya kita tahu arah yang kita tuju. Istilahnya panduan kita dalam berorganisasi Pak ya. Betul. Jadi kalau ada organisasi tanpa ADART itu seperti orang berjalan tanpa mata Pak. Kita tidak pernah tahu tujuan kita itu kemana. Gini ya Pak, apa harapan Abah Mahmud kepada warga Nahdien, khususnya warga Nahdien Balong Panggang dalam konteks pembangunan gedung MBCNU Balong Panggang ini Pak? Harapannya jenengan apa Pak kepada warga Nahdien Balong Panggang? Ya, harapan saya ini memang kan cita-cita kita bersama ya, untuk membangun kantor yang benar-benar memadai. Harapan saya kepada semua Nahdien untuk tetap memberikan doa restu, kemudian juga memberikan kontribusi dana ya. Jadi saya berharap kepada semua masyarakat Nahdien untuk bisa memberikan sedekah terbaiknya untuk kantor MBCNU bersama ini. Karena di sini nanti kita akan gunakan bersama ya. Kantor ini nanti bukan hanya kantor MBCNU, cuma juga ada kantor Banom-Banom. Jadi kantor Banom Muslimah, Ansor, Fataya, IPNU ya, kemudian Pagar Nusa, kemudian Al-Khidmah juga Pak ya. Ya, nanti di situ ada untuk hall lah di atasnya itu untuk pertemuan. Ya, pertemuan. Memang aula gitu, Pak. Kita aula ya. Memang kita rencananya memang di depan ini kita buat kantor bersama. Di situ ada toko NU ya, kemudian di situ ada KSPPS NU, kemudian kantor MBC, kantor Muslimah, kantor Ansor, kantor Fatayat PNU ya, mungkin kantor Lazisnu ya, kemudian Pagar Nusa, di atasnya ada aula. Nah aula nanti ini bisa digunakan untuk semua warga nanti ya, termasuk barangkali nanti ada kegiatan-kegiatan Al-Khidmah ini juga bisa
Betul, kita kita persilahkan untuk kegiatan di kantor MBC NU ini, karena Al-Hikmah adalah juga saudara kita dan bagian dari NU ya. Tidak ada ya, NU orang Al-Hikmah bukan NU, tidak ada. Insya Allah Al-Hikmah itu semuanya orang NU ya. Jadi itu memang pembangunan ini kan saya perkirakan 2 tahap ya. Tahap pertama ini depan ini menelan biaya 2.300.000.000 lebih ya. Kemudian tahap kedua untuk perkantoran ini menelan biaya 3.700.000.000 lebih. Jadi totalnya ini sekitar 6 miliar lebih ini untuk kantor ini. Kemudian nanti kalau kita pingin, karena tanah NU ini luas ya, 2040 meter persegi dengan lebar 14, ke belakangnya itu 145. Nah, nanti kita pergunakan depan kantor, kemudian aula, kemudian belakang sendiri. Kalau kita semangat, insya Allah bisa. Ini kita buat hall, ya. Hall nanti di situ di masyarakat Balumpang ini sudah perlu, ya. Ada kegiatan-kegiatan atau ada mungkin pernikahan, manten, ya. Ini bisa pinjam hall di situ, disewakan. Nah, ini adalah nantinya untuk kemandirian, ya. Kemandirian yang memang kita kita inginkan di MBCN Balumpang ini ada kemandirian. Karena itu kemarin kan ada gerakan S3, Sodako Sedino Sewu atau Sodako Sedino Saeklase. Nah, ini sudah berjalan di ranting-ranting dan alhamdulillah sudah banyak ya ranting-ranting yang senang dengan manfaat Laisnu dengan program S3 ini. Ini sudah banyak dan saya harapkan nanti semua ranting, semua dusun yang belum ada Laisnunya, terutama S3-nya, ini menghubungi kepada lembaga Laisnu untuk bisa disosialisasi, ya, bagaimana S3 itu kemudian peruntukannya apa. Nah ini nanti insya Allah kalau nanti sudah berjalan semua ya dari S3 di dusun-dusun ini akhirnya timbul kemandirian ya. Kemandirian organisasi, dengan kemandirian itu akhirnya organisasi ini akan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Ke depan, Mbah, NU Balumpang yang harus seperti apa, Pak? Setelah semua proses yang sudah dilalui, dengan banyaknya agenda, kegiatan, harapan apa sendiri terhadap NU Balumpanggang sebagai sebuah kelembagaan seperti apa, Pak? Ya tentunya organisasi NU ini kan sesuai dengan visi misinya ya. Visi misinya ini kan ke depan ini harus lebih bermanfaat untuk masyarakat ya. Bermanfaat untuk masyarakat, kemudian bagaimana menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah di masyarakat ini. Ya, ini adalah tugas atau tujuan utama dari Nahdlatul Ulama ya. Sehingga masyarakat disejahterakan, kemudian amaliyahnya tetap Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ya. Sebagai kata penutup ini, Pak ya, dari diskusi kalian jenengan ini tadi, apa harapan Abah Mahmud selaku Ketua Tanfidiyah terhadap warga Nahdliyin yang ada di Balumpanggang dalam berbagai konteks, baik soal kejamiahan maupun hal-hal di luar kejamiahan yang mungkin yang berkaitan dengan soal pembangunan juga, Pak. Harapan Abah Mahmud dalam semua konteks itu tadi seperti apa? Ya, harapan saya ya sebagai Ketua Tanfidiyah ini, karena NU sekarang kan sudah memasuki abad kedua ya. Jadi NU sudah masuk ke abad kedua, ini tentunya kita harus lebih berbenah ya. Lebih berbenah, lebih baik, kemudian lebih nantinya bermanfaat untuk masyarakat ya. Kemudian saya berharap semua warga Nahdliyin ini untuk selalu kompak ya dalam setiap kegiatan, baik itu untuk banom-banomnya ya, kemudian untuk kegiatan MBC-nya. Ini saya berharap kepada warga Nahdliyin untuk bisa kompak, bisa menghadiri acara-acara yang telah diprogramkan dari semua MBC dan semua banom, sehingga nanti dengan hadir jenengan ini nanti insya Allah ya
insya Allah MWC NU Balong Panggang dan bandom-bandomnya ini akan semakin lebih semangat dan lebih baik. Ya. Ya. Terakhir Bah, ada mungkin yang kelupaan ini. Ini kan sahabat-sahabat Ansor di rumah kan lagi nonton ini Bah. Apa pesan Abah supaya dapat memompa motivasi sahabat-sahabat Ansor yang ada di rumah ini? Kebetulan kan sahabat Ansor kan lagi dengar ya. Motivasi jenengan buat kader-kader Ansor seperti apa? Iya, saya berharap dari Ansor ini, karena 10 tahun ke depan ini Ansor adalah pengganti dari kita-kita, dari jadi Ansor adalah NU masa depan ya. Sehingga saya berharap dari teman-teman sahabat-sahabat Ansor ini bagaimana menata organisasi ini lebih baik ya, sehingga nanti kalau sudah untuk menjadi NU ke depan ini, NU akan tertata lebih baik. Jadi saya harapkan lebih kompak ya, NU ke Ansor lebih kompak untuk menyongsong masa depan yang akan dihadapi. Kemudian juga mohon maaf, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat ya, masyarakat Nahdliyin terutama yang telah memberikan wakafnya untuk pembelian tanah ya. Karena kemarin kita membeli tanah untuk wakaf, untuk kantor ini tentunya kalau tidak ada kontribusi dari masyarakat ini tidak bisa ya. Betul. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusinya. Dan ini saya harapkan untuk tidak berhenti sampai di sini. Karena NU ini masih punya PR, yaitu membuat kantornya, pembangunan kantornya, kantor bersama. Yang sesuai dengan saya katakan tadi, jadi saya berharap dari masyarakat ini tetap memberikan sodakonya untuk NU ya. Jadi berapapun sodakonya, kalau bisa setiap bulan ya, ini memberikan sodakonya untuk pembangunan kantor NU Balong Panggang. Sehingga nanti insya Allah dengan kontribusi dari masyarakat, ini kantor yang kita idamkan ya, pembangunan kantor MWC NU ini sebagai simbol dan sebagai realisasi bahwa MWC NU Balong Panggang ini benar-benar ada dan kompak. Ini saya berikan bantuan dari masyarakat semua ya, itu. Iya, terima kasih. Sudah cukup Bah, apa masih ada tambahan lagi, mumpung pemirsa di rumah masih ada? Iya. Mumpung ada kesempatan. Sebelum saya tutup ini Bah, kalau masih ada yang ingin Abah sampaikan, monggo. Iya. Monggo dilanjut. Ya, saya ingin semangatnya saja, semangatnya bersama-sama ya. Biasanya kan ada pantun-pantunnya Bah. Ada kalau pantun ya. Biasanya kan kalau penutup closing gitu Abah Mahmud kan ada trademarknya. Biasanya kasih pantun. Belum sudah bikin apa belum ini Bah? Coba ya. Coba nanti, ya, coba ya. Spontan nih Pak ya. Iya. Bunga mawar banyak durinya. Tangan bergerak, kaki melangkah. Ayo kita bangun kantor bersama supaya hidup kita jadi berkah. Keren. Ya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI, harga mati. Pancasila jaya. NU Balong Panggang, berkah dan jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sahabat. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Balong Panggang. Dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bah.